Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 Al-Khwarizmi dan kelas 6 Al-Biruni. Bertemu kembali bersama Pak Taufik. Pada pembelajaran kali ini, Pak Taufik akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan alam mengenai adaptasi pada hewan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi adaptasi pada hewan kali ini, kita akan mempelajari 3 pokok bahasan. Yang pertama mengenai penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Yang kedua, penyesuaian diri hewan terhadap habitatnya. Yang ketiga, penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri dari musuhnya. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Keperluan setiap makhluk hidup dipenuhi oleh lingkungannya. Dengan kata lain, tiap makhluk hidup tergantung pada lingkungannya. Jika lingkungannya berubah, dia harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Setiap makhluk hidup mempunyai cara tersendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada umumnya, penyesuaian itu bertujuan untuk memperoleh makanan dan mempertahankan diri dari musuh. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Jadi adaptasi adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan diri dan memperoleh makanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Bentuk penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan berbeda-beda, dipengaruhi oleh jenis makanan dan cara memperoleh makanan. Beberapa bentuk penyesuaian yang dapat diamati pada hewan antara lain bentuk paruh pada burung, bentuk gigi, serta bentuk mulut pada hewan serangga. Yang pertama tentang penyesuaian pada bentuk paruh burung. Pernahkah kalian mengamati bahwa bentuk paruh burung itu berbeda-beda? Nah, setiap jenis burung hanya memakan jenis makanan tertentu, sehingga bentuk paruh burung yang memakan jenis makanan yang sama akan serupa. Beberapa bentuk paruh burung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, burung pelatuk. Memiliki paruh yang panjang, runcing, dan kokoh untuk mematuk pohon. Yang kedua, burung pemakan ikan seperti burung bangau memiliki bentuk paruh berkantong untuk menciduk ikan dari dalam air. Yang ketiga, burung pemakan biji-bijian yang keras memiliki bentuk paruh tebal, pendek, dan kuat untuk memecah biji-bijian yang keras. Contohnya pada burung kakak tua. Kemudian yang keempat, ada burung penghisap nektar atau madu. Seperti burung kolibri, memiliki bentuk paruh yang panjang, runcing, serta melengkung. Kelima, ada burung itik. Memiliki paruh yang pipih atau tipis, bergerigi untuk memudahkan mencari makanan di dalam lumpur. Dan yang keenam, burung pemakan daging. Memiliki bentuk paruh runcing, tajam, dan melengkung untuk mencabik-cabik mangsa. Contoh burung pemakan daging adalah elang dan burung hantu. Itu tadi adalah contoh penyesuaian bentuk paruh burung untuk memperoleh makanan. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian bentuk gigi. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok,
yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Hewan pemakan hewan atau daging disebut karnivora, dan hewan pemakan segalanya disebut omnivora. Jenis makanan yang dimakan mempengaruhi bentuk dan susunan giginya. Nah, anak-anak semua bisa mengamati pada gambar berikut ini. Ternyata dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa bentuk dan susunan gigi berbeda-beda antara gambar A, B, dan C. Nah, untuk gambar A itu merupakan bentuk gigi pada hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Pada gambar B merupakan bentuk dan susunan gigi pada hewan pemakan daging atau karnivora. Sedangkan pada gambar C merupakan hewan pemakan segalanya atau omnivora. Yang pertama, bentuk dan susunan gigi pada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora sangat banyak sekali, seperti sapi, kambing, gajah, dan lain sebagainya. Bentuk gigi taring hewan herbivora tumbuh hampir menyerupai gigi seri. Gigi-gigi ini berfungsi untuk memotong rerumputan dan dedaunan. Gigi geraham yang berbentuk lebar dan datar digunakan untuk menggiling makanan. Yang kedua adalah bentuk dan susunan gigi pada hewan karnivora atau pemakan daging. Hewan karnivora sangat banyak contohnya seperti serigala, harimau, macan, dan lain sebagainya. Serigala memiliki bentuk gigi yang sesuai untuk pemakan daging. Serigala memiliki gigi seri yang tidak besar, tetapi tajam untuk memotong makanannya. Dua pasang gigi taring tumbuh memanjang dan berfungsi untuk menggigit dan mencabik-cabik makanannya. 6 pasang gigi geraham yang tajam berfungsi mencincang dan memotong daging dari tulangnya. Yang ketiga adalah hewan omnivora atau pemakan segalanya. Contoh hewan omnivora adalah beruang. Beruang menangkap mangsa dengan gigi seri dan gigi taringnya yang tajam, kemudian mengunyahnya dengan gigi geraham yang datar. Gigi geraham beruang yang datar juga digunakan untuk memakan buah-buahan. Nah, itu tadi merupakan bentuk dan susunan gigi pada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora sesuai dengan makanannya. Penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan yang ketiga adalah bentuk mulut pada serangga. Setiap kelompok serangga memiliki makanan dan cara memperoleh makanan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mempengaruhi bentuk mulut serangga. Nah, contoh serangga banyak sekali seperti kupu-kupu, lalat, lebah, nyamuk, dan lain sebagainya. Ada 5 jenis tipe mulut serangga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mulut penghisap. Mulut penghisap pada serangga bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut penghisap adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut penghisap untuk menghisap madu dari bunga. Yang kedua yaitu mulut penusuk dan penghisap. Mulut penusuk dan penghisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contoh serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darahnya. Yang ketiga adalah mulut penjilat. Mulut penjilat pada serangga
memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contoh adalah serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. Yang keempat, mulut penyerap. Mulut penyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip spons. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan terutama yang berbentuk cair. Contoh serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. Yang kelima, mulut penggigit dan pengunyah. Belalang memiliki bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Mulut ini memiliki gigi-gigi kecil untuk mengunyah makanan yang berupa daun. Nah, itu tadi 3 jenis penyesuaian hewan untuk memperoleh makanannya. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu penyesuaian diri hewan terhadap habitatnya. Anak-anak masih ingat apa itu habitat? Nah, habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Habitat atau tempat hidup suatu makhluk hidup juga mempengaruhi bentuk tubuh makhluk hidup itu sendiri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Habitat makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di tempat yang kering dan panas. Ada pula hewan yang hidupnya di tempat yang beriklim dingin. Contoh hewan yang hidup di daerah panas atau di padang pasir yaitu unta. Unta dapat hidup di daerah padang pasir yang sangat panas, dan unta sanggup tidak makan atau tidak minum selama berhari-hari. Mengapa? Karena unta memiliki punuk. Punuk adalah kantong penyimpanan lemak. Lemak tersebut dapat diubah menjadi air melalui proses respirasi. Selain memiliki punuk untuk menyimpan cadangan minuman atau makanan, unta juga memiliki bulu mata yang panjang sehingga dapat melindungi matanya dari pasir yang berterbangan. Unta juga memiliki kaki tebal untuk berjalan di pasir yang panas dan lubang hidung yang dapat ditutup pada saat badai pasir. Unta juga memiliki bulu yang tebal untuk mencegah sinar matahari yang terik mencapai kulitnya. Bulu ini juga dapat menghangatkan unta saat udara dingin di malam hari. Karena daya tahan tubuhnya yang cukup jinak, unta banyak digunakan sebagai alat transportasi di daerah gurun. Yang kedua, hewan yang hidup di daerah dingin. Contohnya pada hewan pinguin. Pinguin dapat hidup di daerah es atau beriklim dingin karena memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang tebal dan memiliki bulu yang tebal sehingga pinguin tidak merasa kedinginan. Yang ketiga adalah penyesuaian pada kaki atau kuku burung. Anak-anak bisa melihat pada gambar berikut ini. Bentuk kaki atau kuku burung berbeda-beda. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan fungsinya. Ciri kaki pada burung pemangsa adalah besar dan kuat, serta kukunya tajam dan melengkung membentuk kait sehingga memudahkan untuk mencengkram mangsa. Contoh hewan pemangsa adalah burung elang. Yang kedua, burung perenang memiliki kaki berselaput di antara jarinya untuk berenang. Contohnya adalah bebek. Sementara untuk kaki burung pelatuk memiliki ciri kecil, ramping, dan ringan, serta memiliki kuku seperti kait untuk memudahkan memanjat batang pohon. Nah, itu tadi macam-macam penyesuaian diri hewan terhadap habitatnya. Kemudian untuk sub materi yang ketiga, yaitu penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Hewan memiliki naluri untuk melindungi diri dari musuhnya
atau dari gangguan makhluk hidup lainnya. Cara mereka melindungi diri bermacam-macam. Misalnya, bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya atau yang disebut dengan mimikri agar tidak terlihat jelas oleh musuhnya. Misal yang lain adalah kadal, tokek, ataupun cicak akan memutus ekornya atau yang disebut dengan autotomi ketika mereka terancam sehingga pemangsa akan tertipu dan mengejar ekor yang putus itu. Kemudian terenggiling akan menggulung tubuhnya seperti bola ketika mereka merasa terancam. Contoh lain adalah pada cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan tinta hitam jika terancam musuh sehingga musuh tidak dapat melihat dan cumi-cumi segera berenang menjauh. Cigung dan walang sangit mengeluarkan cairan berbau untuk mengusir hewan lainnya yang mengganggunya. Kura-kura dan siput sembunyi di dalam cangkang yang keras untuk melindungi diri dari musuhnya. Lebah dan kalajengking akan menyengat jika diserang musuhnya. Nah, itu tadi adalah contoh penyesuaian diri pada hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan materi pada pagi hari ini mengenai penyesuaian diri pada hewan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi yang Pak Taufik sampaikan, anak-anak bisa mencoba berlatih mengerjakan latihan soal berikut ini. Selamat mengerjakan dan Pak Taufik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.